wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Sudah, Ibu. Oke. Tidak terputus-putus ya suaranya ya? Tidak. Ya, Ibu. Oke, kita lanjutkan dengan materi antivirus. Nah, Oke, antivirus ini dibagi menjadi dua, antiretroviral dan anti non-retroviral. Nah, kalau antiretroviral ini adalah khusus untuk obat antivirus yang dirangsang untuk mengobati infeksi yang disebabkan retrovirus. Maka disebut dengan antiretrovirus, terutama untuk pengobatan HIV. Kemudian kalau anti non-retroviral ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi virus selain HIV, seperti infeksi yang disebabkan oleh influenza, herpes, dan hepatitis. Nah, antiretroviral ini kita bahas di bab ini, yaitu tentang pengobatan pada HIV. Ya, nah di sini adalah virus HIV ya. Ini tahap-tahapan ketika HIV itu mengalami replikasi, eh, kemudian pertumbuhan jadi HIV, virus HIV yang baru. Hmm. Tahap-tahap dari virus masuk ke sel inang kemudian menjadi virus baru. Yang pertama adalah eh, pertama binding, ya, jadi terlekat pada reseptor CD4. Kemudian fusi atau entry, dia akan masuk melepaskan envelope-nya dan mengeluarkan isinya. Ya, kemudian yang ketiga adalah reverse transkripsi dan import atau mengeluarkan isi inti selnya. Nah, di sini dibantu oleh yang namanya enzim reverse transkriptase. Kemudian setelah tahap reverse transkripsi, kemudian ada tahap integrasi, kemudian tahap transkripsi, jadi perubahan jadi DNA, kemudian translasi membentuk RNA, kemudian pembentukan envelope, setelah itu kemudian budding, pembentukan virus baru, kemudian dirilis dan terjadi maturasi atau pematangan. Nah, obat-obat ini bisa menghambat di tahap beberapa tahap. Ya, ya. Pada tahap pelekatan atau absorpsi, nah di sini virus HIV mengikat reseptor CD4 pada permukaan sel inang. Sel inangnya di sini adalah sel T helper. Nah, proses ini melibatkan reseptor yang lain yaitu CCR5 dan CR4. Nah, obat-obat ini yang menghambat pelekatan di CD4 ini contohnya adalah Maraviroc. Ya, jadi dia menghambat pelekatan pada CD4. Kemudian penetrasi dan uncoating. Nah, ini penetrasi ini setelah
HIV nempel di reseptor CD4. Nah, kemudian virus HIV melepaskan materi genetiknya yaitu RNA dan protein enzimatik ke dalam sitoplasma sel inang. Kemudian eh, ada beberapa obat ya seperti enfuritid yang mencegah pelepasan dari matriks dari RNA dan enzimatik protein enzimatiknya. Kemudian tahap ketiga di sini adalah reverse transkripsi, jadi transkripsi balik ya. Nah, di sini dibantu oleh proses enzim reverse transkriptase yang mengubah RNA genom HIV menjadi DNA komplementer melalui dua langkah, yaitu sintesis untaian DNA pertama menggunakan RNA sebagai template, kemudian degradasi RNA asal oleh aktivasi RNase, diikuti oleh sintesis untaian DNA yang kedua. Nah, di sini obat-obat yang bekerja di transkripsi balik di sini adalah obat-obat golongan NRTI dan golongan NNRTI. Kemudian tahap keempat adalah proses integrase. Nah, proses ini di mana DNA untaian ganda itu hasil reverse transkriptase diangkut ke inti sel dan diintegrasikan ke genom sel inang dengan bantuan enzim integrase. Nah, di sini ada obat-obat yang mencegah dari kerja enzim integrase, misalnya dolutegravir. Kemudian proses transkripsi. Nah, proses transkripsi ini setelah DNA HIV tergabung di genom sel inang sebagai provirus, DNA tersebut digunakan sebagai untuk mencetak untuk mensintesis RNA virus baru melalui enzim RNA polimerase. Nah, inhibitor yang bekerja di sini belum ada. Ya. Kemudian proses translasi ketika RNA-nya virus digunakan sebagai cetakan untuk mensintesis protein. Kalau yang transkripsi tadi memproduksi RNA, kalau translasi ini mensintesis protein. Nah, protein ini adalah protein struktural dan enzim melalui ribosom sel inang. Pada tahap ini obat-obat belum ada yang bekerja pada tahap menghambat translasi. Kemudian perakitan. Nah, perakitan atau assembly. Nah, ini proses ini adalah perakitan. Jadi protein virus, RNA genom, dan enzim dirakit menjadi virus yang baru tapi belum matang. Nah, di sini ada beberapa obat yang bekerja seperti lenacapavir yang menghambat proses perakitan. Kemudian yang ke-8 adalah proses budding. Nah, proses ini partikel virus yang belum matang dilepaskan dari membran sel inang dengan proses budding. Kemudian mengambil sebagian dari membran inang untuk dijadikan sebagai amplop virus. Nah, tidak ada obat yang menghambat pada proses budding. Kemudian proses terakhir adalah pelepasan dan pematangan. Nah, proses ini seperti setelah virusnya itu budding, kemudian dilepas mengalami pematangan di mana enzim protease HIV memotong polilipoprotein virus menjadi protein aktif yang diperlukan untuk menjadi virus yang infeksius. Nah, di sini ada beberapa obat yang menghambat dari protease inhibitor. Nah, ada beberapa obat, contohnya azendanavir, darunavir, lopinavir, dia mencegah pematangan virus dengan menghambat pemotongan protein virus sehingga menghasilkan partikel virus yang tidak infeksius. Obat golongan pertama ya itu adalah obat yang menghambat masuknya virus. Di sini adalah contohnya adalah menghambat reseptor CCR5 atau yang disebut CCR5 antagonis. Jadi menghambat interaksi HIV dengan koreseptor CCR5, salah satu koreseptor utama yang digunakan untuk HIV masuk ke dalam sel inang. Contoh obatnya adalah maraviroc. Kemudian ada beberapa obat yang juga mencegah perlekatan virus di reseptor CD4. Nah, ini menghambat langkah setelah HIV nempel di pada reseptor CD4, tapi sebelum virus dapat menembus membran sel inang. Jadi dia dapat menghambat pelekatan sebelum virus itu menembus ke membran sel inang.
Contoh obatnya adalah ibalizumab. Nah, di Indonesia ini belum ada. Kemudian ada lagi yang mencegah virus HIV nempel pada reseptor CD4. Contohnya adalah Remdesivir. Nah, di Indonesia ini belum ada. Kemudian obat yang dapat menghambat fusi atau penggabungan. Nah, obat ini mencegah fusi antara virus HIV dan membran sel target sehingga menghambat masuknya virus ke dalam sel CD4. Contohnya adalah enfuvirtide atau T20. Nah, mekanisme kerjanya di sini HIV menempel pada reseptor CD4 melalui protein GP120. Nah, ini untuk memungkinkan fusi dan masuknya virus GP41 kemudian mengalami propagasi. Kemudian mencegah bagian spesifik dari mengikat bagian spesifik dari GP41 sehingga mencegah perubahan konformasi tersebut. Jadi enfuritide ini mengikat GP41 sehingga mencegah terjadi perubahan konformasi. Akibatnya membran virus tidak dapat menyatu dengan membran sel T tadi atau sel inang. Jadi replikasi virus terhenti pada tahap awal. Nah, enfuvirtide ini sebenarnya tidak digunakan sebagai monoterapi. Nah, obat ini selalu diberikan bersama dengan obat antivirus lain. Nah, ini biasanya digunakan kombinasi dengan obat lain. Nah, yang ketiga adalah obat-obat yang menghambat proses transkripsi balik atau reverse transcription. Nah, proses transkripsi balik ini dibantu oleh enzim yang namanya reverse transkriptase. Nah, enzim reverse transkriptase ini penting dalam siklus hidup virus retrovirus termasuk HIV ya. Enzim ini memungkinkan retrovirus untuk mengubah genom RNA menjadi DNA yang kemudian dapat digabung dengan genom sel inang. Nah, fungsi transkriptase balik ini sangat penting karena memungkinkan virus untuk memanfaatkan mesin genetik sel inang untuk menggandakan diri atau mereplikasikan diri. Nah, ini obat-obat yang bekerja pada proses transkripsi balik, yaitu menghambat enzim reverse transkriptase. Terdapat dua golongan obat, yaitu nukleoside reverse transkriptase inhibitor atau NRTI dan non-nucleoside reverse transkriptase inhibitor atau yang sering disingkat dengan NNRTI. Nah, di sini berbedanya adalah kalau NRTI ini berfungsi sebagai analog nukleotid. Jadi dia berpura-pura berperan sebagai nukleotida atau nukleosida yang bisa masuk ke rantai DNA virus yang sedang dibentuk dan akhirnya bisa menghentikan perpanjangan rantai DNA. Kalau non-nucleoside ini atau NNRTI ini mengikat langsung pada enzim ya, pada situs alosteriknya enzim reverse transkriptase dan mengubah konformasinya sehingga enzim tersebut tidak bisa bekerja. Nah, bedanya kalau NRTI itu butuh fosforilisasi enzim intraseluler menjadi bentuk aktif. Kalau NNRTI tidak memerlukan fosforilisasi untuk menjadi aktif. Nah, kemudian kalau tempat pengikatannya mengikat pada situs aktif enzim reverse transkriptase menggantikan nukleoside sama nukleotid normal. Kalau si NRTI mengikat pada situs allosterik non-kompetitif. Oke, obat golongan nukleotid reverse transkriptase inhibitor atau yang disebut dengan NRTI ini dibagi dua, yaitu yang pertama adalah analog nukleosida atau NRTI dan yang kedua adalah analog nukleotida atau NTRTI. Oke, yang analog nukleosida dia berperan berpura-pura menjadi nukleosida. Kalau analog nukleotid berpura-pura menjadi nukleotida. Jadi bisa masuk ke DNA virus.
Nah, bedanya nukleosida dan nukleotida, kalau struktur dari nukleosida itu terdiri dari basa nitrogen dan gula pentosa. Kalau analog nukleotida itu terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa, dan fosfat. Nah, aktivasinya sendiri, kalau NRTI itu perlu 3 tahap fosforilisasi untuk menjadi aktif. Kalau NTRTI atau nukleotida, ini karena sudah punya fosfat, jadi hanya memerlukan 2 tahap fosforilisasi. Nah, kecepatan aktivasinya untuk nukleosida reverse transkriptase inhibitor ini lebih lambat karena perlu lebih banyak tahap fosforilisasi. Kalau nukleosida reverse transkriptase inhibitor lebih cepat karena sudah memiliki satu gugus fosfat. Nah, ini contoh obatnya. Kalau untuk nukleosida reverse transkriptase inhibitor adalah abacavir, didanusin, lamivudin, emtricitabine, stavudin, zalcitabine, dan sidofudin. Di Indonesia cuma ada 5 ya. Abacavir, lamivudin, emtricitabine, stavudin, dan sidofudin. Sedangkan nukleosida reverse transkriptase inhibitor, nah ini sebenarnya ada 3, namun yang digunakan pada pengobatan HIV adalah tenofovir disoproxil fumarat dan tenofovir alafenamid, ya TDF dan EAF. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah nukleosida reverse transkriptase inhibitor. Jadi dia berperan sebagai nukleosida. Nah, persamaan strukturnya sama ya, dia menyerupai analog nukleosida. Namun perbedaannya di sini kalau abacavir menyerupai guanosin, kemudian lamivudin dan entricitabine menyerupai citidin, kalau stavudin dan sidofudin menyerupai timidin. Nah, lamivudin sama emtricitabine ini bedanya ya ini di strukturnya. Jadi pada sulfur, jadi gugus sulfur, kalau M3-citabin pada gugus fluor di posisi 5. Kemudian kalau stavudin terdapat ikatan rangkap pada posisi 2 dan 3. Kalau sidofudin ada gugus asidonya atau N3 pada sisi 3 pada cincin gula pentosa. Mekanismenya sama ya, semuanya perlu fosforilisasi 3 tahap untuk menjadi aktif, kemudian bisa berkompetisi dengan nukleotida alami, ya. Jadi dia berkompetisi nukleotida alami untuk menghentikan pembentukan DNA virus. Nah, target utamanya sama, yaitu enzim reverse transkriptase. Cuma perbedaannya adalah abacavir diubah menjadi deoksiguanosin trifosfat, lamivudin dan M-tricitabine bedanya berkompetisi dengan deoksisitidin karena dia analog sitidin. Kalau stavudin berkompetisi dengan deoksitimidin karena dia analog dari timidin. Dari farmakokinetiknya, kelima obat tersebut sama-sama cepat diabsorpsinya dan baik eh, diabsorpsinya. Eh, Kemudian sama makanan tidak terlalu mempengaruhi absorpsi. Ya, walaupun lamivudin dan sidofudin memperlambat absorpsi, tapi tidak mempengaruhi bioavailabilitas. Kemudian untuk distribusi, sama-sama distribusinya luas dan bisa berpenetrasi ke cairan atau ke sistem saraf pusat. Kemudian dari kelima tersebut, yang dimetabolisme di hati itu adalah abacavir dan sidofudin. Kemudian kelima-limanya diekskresikan lewat ginjal. Kemudian punya yang waktu T setengah yang paling panjang di sini adalah emtricitabine ya di sini 10 jam. Kemudian metabolitnya si abacavir yaitu 21 jam. Untuk efek samping di sini untuk abacavir untuk efek samping umumnya sama seperti lamivudin, sakit kepala, mual, muntah, diare, dan kelelahan. Nah, kalau untuk M-tricitabine ini efek sampingnya adalah hiperpigmentasi kulit, ya, agak lebih gelap kulitnya, terutama pada telapak tangan dan kaki. Untuk sakit kepala, diare, mual ini
efek samping yang umum sama seperti abacavir dan lamivudin. Kemudian kalau untuk stavudin ini adalah efek sampingnya adalah neuropati perifer. Kemudian sidofudin ini efek sampingnya adalah anemia dan neutropenia. Nah ini kalau efek samping yang spesifik, kalau abacavir ini walaupun jarang, dia akan terjadi reaksi hipersensitivitas terkait dengan orang dengan alel gen HLA-B5701. Kalau lamivudin ini enzim hatinya meningkat, ya. Kemudian kalau emtricitabine ini hiperpigmentasi. Kalau stavudin ini toksisitas mitokondria, ya termasuk asidosis laktat. Kalau sidofudin ini eh, toksisitas mitokondria dan peningkatan enzim hati. Nah, ini yang parah misalnya efek sampingnya adalah efek hematologisnya yaitu anemia dan neutropenia. Kemudian untuk penggunaan klinis ini sama-sama kelimanya digunakan untuk HIV, tapi ada beberapa yang digunakan untuk hepatitis B seperti lamivudin. Kemudian kalau emtricitabine ini sebagai profilaksis prapejanan, jadi belum terkena infeksi tapi untuk mencegah infeksi ya emtricitabine ini. Kemudian kalau sidofudin untuk mencegah transmisi vertikal penularan virus dari ibu ke janin selama kehamilan dan profilaksis pasca bejanan. Ini dosisnya bisa dibaca. Kemudian kombinasi populernya di sini abacavir plus lamivudin, abacavir plus lamivudin, dolutegravir, dan seterusnya. Jadi tidak pernah obat itu berdiri sendiri kalau untuk obat anti retroviral. Jadi kombinasi. Kemudian kalau pada kehamilan semuanya kategori C kecuali emtricitabine. Kalau bisa digunakan kehamilan atau tidak, ya semua dapat direkomendasikan selama kehamilan kecuali eh, sidofudin, sorry, kecuali stavudin ya di sini. Hmm. Stavudin ini sebaiknya dihindari selama kehamilan karena resiko efek samping mitokondria. Kemudian efek samping pada janin, kelima-limanya tidak menunjukkan teratogenik, tapi pada stavudin ini menunjukkan potensi efek toksisitas mitokondria pada janin. Kemudian resiko selama kehamilan untuk lamivudin M dan emtricitabine keamanannya baik. Stavudin ini terhadap resiko neuropati perifer dan toksisitas mitokondria. Kalau abacavir ini resiko hipersensitivitas pada ibu. Kemudian kalau terhadap rekomendasi WHO, semuanya direkomendasikan selama kehamilan kecuali stavudin. Kemudian pada ibu menyusui, semuanya dieskresikan pada ASI. Ya, tapi boleh digunakan, tapi masih dalam pemantauan. Tapi tetap pada pemantauan, kecuali pada stavudin. Nah, stavudin ini tidak direkomendasikan karena toksisitasnya pada bayi. Obat berikutnya adalah golongan nukleotide reverse transkriptase inhibitor atau NTRTI. Nah, di sini sebenarnya tadi ada 3 obat ya tadi tenofovir, disoproxil fumarat, tenofovir alafenamid, sama adenofovir. Namun yang digunakan pada HIV ini adalah TDF dan TAF, tenofovir disoproxil fumarat dan tenofovir alfanamid atau TAF. TDF ini adalah produk tenofovir dengan gugus fumarat yang meningkatkan bioavailabilitasnya. TDF ini akan diubah menjadi tenofovir di plasma dan menyebar luas ke seluruh tubuh sebelum mencapai sel target atau sel T. Kalau TAF ini lebih stabil dan lebih terfokus pada pengiriman ke sel target.
TAF ini tetap tidak aktif dalam plasma, jadi dia hanya diaktifkan di dalam sel target, yaitu di limfosel, limfosit, atau sel T. Perbedaannya di sini TDF ini aktivasi di plasma menyebabkan konsentrasi tenofovir fosfat lebih rendah dalam sel target sehingga dosis yang diperlukan lebih tinggi, yaitu 300 mg per hari. Kemudian waktu paruhnya kurang lebih 17 jam untuk tenofovir fosfat dalam sel target. Kemudian bioavailabilitasnya meningkat dengan makanan berlemak. Kemudian kalau TAF ini aktivasinya langsung ya di sel target. Jadi menghasilkan konsentrasi yang lebih tinggi di dalam sel sehingga dosis yang dibutuhkan lebih rendah 25 mg per hari. Waktu paruhnya lebih panjang daripada DDF. Nah, waktu paruhnya 150 sampai 180 jam tenofovir fosfat di dalam sel target sehingga lebih efisien. Nah, tidak kalau TAF tidak ada pengaruh terhadap makanan terhadap absorpsi obat. Nah, di sini perbedaan lainnya adalah tenofovir disoproxil fumarat atau DDF ini konsentrasinya tinggi di plasma sehingga bisa nyebar ke beberapa organ termasuk ke ginjal dan tulang sehingga efek sampingnya juga tinggi dalam ginjal dan tulang. Kalau TAF distribusinya ini lebih spesifik ke sel target sehingga konsentrasi tenofovir lebih tinggi di sel target daripada di plasma sehingga tidak bisa menyebar ke organ-organ lain sehingga mengurangi efek samping atau resiko nefrotoksisitas dan efek kerusakan pada tulang. Nah, untuk penggunaan klinis ini sama-sama untuk terapi HIV bisa digunakan untuk profilaksis prapejanan, untuk pencegahan infeksi HIV. Biasanya ini dalam kombinasi dengan emtricitabine, ya, jadi mencegah infeksi untuk bagi pasien dengan resiko tinggi terkena infeksi. Kemudian dosis untuk HIV 300 mg satu kali sehari untuk TDF. Kalau TAF ini 25 mg satu kali sehari. Kemudian untuk dosis prapejanan sama ya, tapi dikombinasi dengan emtricitabine. Kemudian keamanan pada aspek kehamilan di sini kategorinya B. Nah, ini bisa direkomendasikan untuk digunakan pada kehamilan pada pasien HIV dan hepatitis B. Kemudian kalau menurut WHO, TDF ini direkomendasikan sebagai bagian dari lini pertama dari kehamilan. Kalau TDF baru alternatif, ya TAF ini alternatif kalau misalnya pasien tidak toleransi mendapatkan terapi dari TDF. Nah, kalau pada laktasi sama-sama diekskresikan dalam ASI, namun tapi dianggap aman untuk bayi selama pemantauan. Obat golongan berikutnya adalah NNRTI atau non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Di sini mekanisme kerjanya adalah dengan cara menghambat enzim reverse transkriptase, tapi tidak berkompetisi dengan nukleotida atau nukleosida alami seperti NRTI tadi. Jadi langsung berikatan pada situs alosterik, enzim reverse transkriptase yang menyebabkan perubahan konformasi, sehingga enzim tidak bisa melakukan replikasi RNA menjadi DNA. Nah, obat-obat NRTI ini ada delafirdin, efavirenz, etravirin, nevirapin, rilpivirin, dan doravirin. Nah, di Indonesia ini adanya efavirenz, etravirin, dan nevirapin. Dari struktur kimianya, kalau efaviren ini adalah
benzoxazine terfluorinisasi. Kalau nevirapin ini difenpyrimidin sederhana. Kalau etravirin difenpyrimidin dengan substituen fleksibel pada cincin aromatik. Kalau efavirenz nevirapin ini termasuk NNRTI generasi pertama. Kalau etravirin ini generasi kedua. Mekanismenya sama, dia berikatan dengan situs alosterik pada reverse transkriptase. Kemudian kalau efavirenz ini kurang efektif terhadap HIV mutasi resistensi. Kalau nevirapin sangat rentan terhadap resistensi dengan mutasi gen K10181J. Kalau etravirin ini efektif untuk strain dengan mutasi yang resisten terhadap efavirenz dan nevirapin. Absorpsinya ketiga obat tersebut sama diserap baiknya ya secara oral, distribusinya sama luas dan dapat menembus sawar darah otak, ikatan proteinnya juga sama-sama tinggi. Jadi yang jadi perbedaan di sini adalah sama ya, metabolismenya juga sama di metabolisme di hati, ekskresinya juga sama. Tapi kalau efavirenz itu bioavailabilitasnya meningkat dengan makanan berlemak, tapi dapat memperburuk efek samping neuropsikiatrik. Kalau nevirapin ini tidak dipengaruhi oleh makanan. Kalau etravirin ini bioavailabilitasnya meningkat dengan adanya makanan. Jadi disarankan dikonsumsi bersama makanan. Efek samping umum dari ketiga obat tersebut sama, sakit kepala, mual, dan muntah. Namun di sini perbedaannya di sini adalah kalau untuk efavirenz, efek neuropsikiatriknya dia lebih besar dari mimpi buruk, insomnia, gangguan konsentrasi, depresi, kecemasan, dan halusinasi. Kalau nevirapin sama etravirin tidak ada efek neuropsikiatriknya. Kalau pada dermatologis di sini nevirapin ini berkembang menjadi sindrom Stevens-Johnson. Kalau yang efavirenz dan etravirin ini ruam kulit biasa, ruam kulit ringan. Kalau dari hepatotoksisitas, nevirapin ini lebih besar dalam menjadikan efek sampingnya hepatotoksik berat. Kemudian nevirapin ini hipersensitivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan efavirenz dan etravirin. Kemudian untuk kategori kehamilan, di sini nevirapin, etravirin kategori B. Kalau efavirenz ini kategori D, namun saat ini telah direkomendasikan penggunaannya, namun harus dimonitoring secara ketat atau hati-hati penggunaannya. Kalau memang efavirenz itu terpaksa harus digunakan. Jadi kalau kegunaannya pada kehamilan, efavirenz tidak disarankan pada trimester pertama karena resiko potensi terhadap janin atau teratogenik. Kalau nevirapin, kalau etravirin bisa digunakan di seluruh trimester. Kemudian, jadi untuk penggunaan klinisnya digunakan pada pasien HIV, dewasa, maupun anak-anak. Efavirenz itu lini pertama, ya. Kemudian kalau nevirapin itu untuk pencegahan transmisi vertikal ibu ke bayi. Kalau etravirin ini digunakan jika pasiennya sudah kebal bakterinya virusnya kebal terhadap efavirenz atau nevirapin.
Kemudian efavirenz ini kalau digunakan bersama makanan itu bisa meningkatkan bioavailabilitas, tapi hati-hati untuk efek samping neuropsikiatrik. Kalau nevirapin ini tidak dipengaruhi oleh makanan. Kalau etravirin ini harus dikonsumsi dengan makanan untuk penyerapan obat. Oke, obat berikutnya di sini adalah golongan integrase inhibitor atau menghambat enzim integrase. Jadi integrase ini adalah enzim yang penting untuk HIV untuk menyisipkan materi genetik virus DNA virus ke dalam DNA-nya yang di sel inang. Nah, obat-obat ini mencegah atau menghambat enzim integrase sehingga menghalangi integrasi DNA proviral HIV ke dalam DNA inang sehingga replikasi virusnya terhenti karena HIV tidak dapat membentuk salinan baru yang fungsional. Nah, di Indonesia sendiri di sini adanya di generasi 2 ya dolutegravir. Sedangkan untuk generasi pertama sudah tidak ada. Nah, dolutegravir ini biasanya dikombinasi dengan lamivudin dan tenofovir untuk pengobatan HIV pada pasien dewasa dan anak usia lebih dari 4 minggu dengan berat badan lebih dari 3 kg. Kemudian bisa digunakan pada pasien yang belum pernah menerima terapi antiretroviral atau pada pasien yang mengalami resisten sebelumnya. Ini juga bisa digunakan untuk menghambat pencegahan atau penularan HIV transmisi vertikal dari ibu ke bayi. Kemudian golongan berikutnya adalah protease inhibitor, obat-obat yang menghambat enzim protease, contohnya adalah ritonavir, lopinavir, simvastatin. Nah, ini obat-obat ini mencegah pematangan dari virus HIV ketika dilepaskan. Jadi HIV mencegah HIV itu menjadi infeksius ya. Virusnya ada, tapi mencegah sifat infeksiusnya. Ini di Indonesia adanya kombinasi lopinavir dan ritonavir. Nah, kombinasi lopinavir dan ritonavir ini adalah regimen antiretroviral yang sering digunakan untuk terapi HIV karena efektivitasnya yang tinggi dalam menekan replikasi virus. Nah, kenapa kok dikombinasi? Karena kombinasi ini efektif dalam melawan strain HIV yang resisten terhadap beberapa kelas antiretroviral lainnya. Dan kombinasi ini tes tengahnya lebih panjang sehingga memungkinkan pemberian 2 kali sehari atau bahkan sekali sehari. Kemudian kadar plasma yang stabil sehingga mengurangi fluktuasi konsentrasi obat dalam darah. Yang penting untuk mencegah resistensi virus. Oke, kita menuju ke antivirus yang non-retroviral. Nah, ini biasanya digunakan untuk pengobatan hepatitis, herpes, dan influenza. Pada hepatitis ini ada beberapa golongan. Yang pertama, analog nukleosat atau nukleotid, ya nukleosida dan nukleotida sama seperti HIV. Kemudian interferon, kemudian direct acting antiviral atau DAAS, dan ribavirin. Nah, hepatitis yang perlu pengobatan antivirus itu hepatitis B dan hepatitis C. Hepatitis B ini biasanya diobati oleh analog nukleosida seperti tenofovir, entecavir. Kemudian juga diobati dengan interferon alfa. Kalau hepatitis C ini diobati dengan direct acting antiviral atau DAAS, bisa digunakan ribavirin jika diperlukan. Nah, ini analog nukleotida, tenofovir, disoproxil fumarat atau DDF, entecavir, lamivudin, dan adefovir. Mekanismenya kalau TDF ini menghambat reverse transkriptase pada
virus hepatitis B. Kalau entecavir, lamivudin, sama adefovir menghambat enzim polimerase dari hepatitis B. Resistensinya kalau TDF ini rendah, ya jarang ditemukan. Entecavir ini rendah, jarang ditemukan. Kalau lamivudin ini resistensinya tinggi, ya. Adefovir resistensinya rendah. Untuk profil keamanannya relatif aman, ya, dengan efek samping yang minimal. Kecuali adefovir. Nah, adefovir ini berpotensi untuk nefrotoksisitas. Nah, untuk penggunaannya TDF ini pada pasien naif, pasien yang belum pernah mendapatkan sama sekali terapi antivirus sebelumnya. Kemudian digunakan pada HIV dengan infeksi hepatitis B, pada pasien dengan resistensi lamivudin. Entecavir sama, ya, pada pasien naif atau pada pasien dengan resisten terhadap lamivudin. Lamivudin ini digunakan pada pasien naif, tapi jarang sekali direkomendasikan karena resiko resistensinya tinggi. Oke, kemudian interferon alfa. Nah, ini adalah suatu protein interferon alami, ya. Jadi sitokin untuk meningkatkan imunitas tubuh, ya. Di sini ada dua jenis interferon alfa 2A dan pegylated interferon alfa 2A. Kalau interferon alfa 2A ini adalah interferon alami tanpa modifikasi. Kalau pegylated ini dimodifikasi dengan pegylasi, yaitu dengan penambahan molekul polyethylene glycol. Nah, durasi kerjanya di sini adalah waktu paruhnya pendek untuk interferon alfa 2A sehingga membutuhkan waktu pemberian yang lebih sering, jadi 3 kali seminggu. Kalau pegylated interferon ini waktu paruhnya lebih panjang sehingga cukup diberikan sekali dalam seminggu. Kalau interferon alfa 2A efikasinya ini dapat menurunkan viral load dan meningkatkan serokonversi HbA(ag), tapi efikasinya lebih rendah dibandingkan dengan pegylated interferon. Karena pegylated interferon ini lebih efektif dalam mencapai serokonversi HbA(ag), HbS(ag) dengan hasil yang lebih stabil. Kalau tolerabilitasnya, si pegylated interferon alfa 2A ini lebih baik ditoleransi karena pelepasan obat yang stabil. Indikasi utamanya di sini adalah pada pasien dengan hepatitis B kronis tanpa komplikasi yang berat. Keamanan pada kehamilan, baik interferon alfa 2A maupun pegylated sama-sama tidak direkomendasikan pada kehamilan. Nah, efek samping utamanya di sini adalah flu-like syndrome. Namun pada pegylated, efek sampingnya lebih rendah, bisa ditoleransi karena durasi kerjanya lebih panjang. Nah, durasi pengobatannya 6 bulan hingga 1 tahun. Kalau pegylated ini 1 tahun dengan respon yang lebih konsisten. Kalau biaya pengobatan interferon alfa 2A ini lebih murah dibandingkan dengan pegylated interferon. Namun kekurangannya untuk interferon alfa 2A ini diberikan 3 kali dalam seminggu secara subkutan. Kemudian obat berikutnya adalah obat untuk hepatitis C, yaitu obat golongan DAAS, Direct Acting Antiviral. Jadi golongan ini digunakan untuk pengobatan hepatitis C dengan menargetkan protein spesifik yang tepat dalam replikasi virus. Nah, di sini DAAS sangat efektif dan menjadi terapi utama untuk hepatitis C. Nah, ini mekanismenya untuk biasanya kombinasi sofosbuvir dan velpatasvir. Sofosbuvir ini menghambat enzim NS5B polimerase. Kalau velpatasvir ini menghambat NS5A protein.
Jadi mekanismenya menghambat enzim RNA dependen RNA polimerase yang penting untuk replikasi RNA virus untuk sofosbuvir. Kalau untuk velpatasvir ini menghambat protein NS5A yang berperan dalam replikasi virus dan perakitan virion. Dan ini efektif untuk semua genotip hepatitis C. Nah, kombinasi ini efektif untuk semua genotip virus hepatitis C, genotip 1-6 menjadikan pilihan universal untuk berbagai jenis infeksi HCV. Kombinasi ini memiliki tingkat keberhasilan yang lebih dari 95%, bahkan pada pasien dengan kondisi hati yang berat atau parah, seperti pada sirosis kompensata dan dekompensata. Obat ini diberikan dalam satu bentuk tablet 1 kali sehari, sehingga memudahkan untuk kepatuhan terhadap pengobatan. Pengobatan standar hanya selama 12 minggu, yang lebih pendek daripada terapi tradisional dengan interferon yang bisa berlangsung 48 minggu. Efek sampingnya relatif ringan, dan pasien ini efektif untuk pasien dengan atau tanpa sirosis. Kemudian untuk herpes, nah di sini ada herpes simplex, herpes zoster, herpes genitalis. Nah, bisa digunakan analog nukleosida, analog pirofosfat, analog nukleotida, atau dan imunomodulator topikal. Tapi yang di Indonesia yang digunakan adalah analog nukleosida, yaitu asiklovir, valasiklovir, dan valganciclovir. Nah, kita bahas yang ada saja, asiklovir, valasiklovir, dan valganciclovir. Asi, vala, dan valgan. Nah, ini eh, sama-sama merupakan analog nukleosida. Dan mekanisme kerjanya sama-sama menghambat DNA polimerase. Jadi indikasi utamanya herpes labialis, genitalis, zoster ya untuk asiklovir dan valasiklovir, namun tidak untuk valganciclovir karena peruntukannya untuk infeksi CMV atau sitomegalovirus. Nah, keunggulannya ini kalau asiklovir dan valasiklovir ini untuk herpes, kalau Valgan ini untuk CMV. Kemudian untuk sediaannya, kalau asiklovir ini oral, intravena, dan topikal, kalau valasiklovir dan Valgan ini adalah oral. Ini dosis untuk herpes simplex, herpes zoster, untuk pencegahan herpes. Kalau Valgan ini untuk CMV, ya. Kemudian untuk gangguan ginjal perlu penyesuaian dosis. Untuk indikasinya, ya, untuk asiklovir, valasiklovir untuk herpes, sedangkan untuk valganciclovir untuk infeksi sitomegalovirus. Nah, untuk keamanan pada anak-anak, kalau asiklovir ini aman, tapi kalau valasiklovir ini aman pada anak-anak di atas 12 tahun. Kalau Valgan tidak dianjurkan pada anak-anak kecuali jika manfaatnya melebihi resiko. Kemudian pada keamanan ibu hamil, Valgan sama asiklovir ini kategorinya B alias aman, valasiklovir ya. Kalau Valgan ini kategorinya C. Nah, tidak dianjurkan, kalau Valgan ini tidak dianjurkan selama kehamilan kecuali memang keadaan infeksi CMV yang mengancam jiwa. Efek samping umumnya sama, namun pada valganciclovir ini lebih ke arah hematotoksisitas, ya, termasuk anemia, leukopenia, dan trombositopenia. Oke, untuk perbedaan dari farmakokinetiknya, di sini bioavailabilitasnya lebih tinggi valganciclovir, absorpsinya sama-sama cepat, distribusinya luas, ya.
metabolismenya sama-sama di hati, ekspresinya sama-sama di ginjal, waktu paruhnya lebih panjang valganciclovir, kemudian sama-sama perlu penyesuaian dosis pada pasien gangguan ginjal. Yang terakhir adalah antivirus imunomodulator, itu ada methylsoprinol, interferon alfa, timosin alfa, levamisol, isoprinosin, dan piquimod. Nah, tapi di Indonesia itu ada dua, cuma methylsoprinol dan inoprinosin. Nah, methylsoprinol dan inoprinosin itu kandungan utamanya sama, inosin pranobet yang menghambat replikasi virus RNA dan DNA untuk methylsoprinol sama ya untuk inosifrinosin. Kalau yang methylsoprinol merangsang proliferasi limfosit T, meningkatkan produksi sitokin, meningkatkan aktivitas sel NK. Kalau inosifrinosin merangsang proliferasi sel T, menginduksi pelepasan interferon gamma dan meningkatkan fungsi fagositik dari makrofag dan sel NK. Hmm. Ini targetnya target di sel-sel imun ya. Kalau methylsoprinol di imun bawaan dan adaptif. Kalau isoprinosin ini terutama fokusnya di sel imun adaptif. Ini Anda indikasi utamanya kalau methylsoprinol itu sering digunakan pada infeksi virus pada kulit dan membran mukosa seperti HPV dan herpes. Kalau isoprinosin itu pada infeksi virus hepatitis dan infeksi pernafasan. Punya sama-sama efek imunomodulator. Nah, ini bentuk sediaannya, tablet dan sirup bisa digunakan pada anak-anak. Oke, untuk efek samping yang paling sering, paling umum adalah mual, muntah, diare, pusing, nyeri kepala. Kemudian dari khasnya di sini adalah efek samping umumnya adalah efek sampingnya adalah hiperuricemia. Ya, dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Jadi efek pada pasien dengan GOUT ini lebih sering kumat asam uratnya atau GOUT ini. Oke, itu saja. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum, Ibu. Kalau tidak ada, untuk post-testnya minggu depan saja ya, sebelum materi berikutnya. Jadi tolong pelajari. Ibu izin bertanya. Iya, Jadi untuk minggu depan itu postasnya di awal. di awal ya, di awal untuk antivirus. Kemudian kita lanjutkan materi berikutnya. Kalau memang waktunya masih, kita lanjutkan post-test yang materi yang baru. Ya, Ibu, kalau terima memang kasih. masih. Ya. Baik, saya akhiri ya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya dengan materi anti parasit. Ya, kalau memang uh, minggu depan waktunya cukup, post-test anti parasit juga selain antivirus. Antivirus dulu, post-test, kemudian materi, kemudian post-test materi anti parasit. Semoga cukup. Tinggal 2 pertemuan lagi, anti parasit dan anti fungal. Ya, jadi nanti hari pertemuan terakhir anti fungal, kemudian post-test. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.